Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengembangan kelompok akan memaparkan materi tentang sikap proaktif. Teman-teman, sebelum kami menjelaskan tentang materi bersikap proaktif, kalian harus tahu dulu apa itu bersikap proaktif. Kira-kira kalian tahu nggak proaktif itu apa? Menurut buku Seven Habits, bersikap proaktif adalah langkah pertama menuju tercapainya kemenangan pribadi. Bersikap proaktif adalah bagaimana cara kita menentukan sikap terhadap lingkungan di sekitar kita. Sikap proaktif sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena sikap proaktif sangat berguna untuk menghadapi rintangan dalam kehidupan dan berinteraksi dengan ciri orang yang bersikap proaktif adalah lebih kepada keaktifan individu dalam menghadapi atau merespon segala hal yang terjadi. Seseorang yang bersikap proaktif akan bisa bertahan dalam menghadapi musibah dan bisa menambah motivasi saat keadaan tidak menyenangkan. Mereka tidak akan pernah menyalahkan keadaan dan kondisi mereka sendiri. Mereka hanya akan mengerjakan hal-hal yang menurut mereka bisa membuat suatu perubahan. Seperti yang dikatakan oleh George Bernard, ia adalah penulis drama Inggris. Ia mengatakan, orang selalu menyalahkan keadaan. Kalau saya sih tidak percaya pada keadaan. Orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang berani bangkit dan menciptakan keadaan-keadaan yang mereka inginkan. Dan kalau tidak bertemu, mereka akan menciptakan keadaan-keadaan yang baru. Bagaimana terbentuknya sikap proaktif? Bean dan Strauss menyatakan bahwa perilaku proaktif cenderung didorong oleh diri sendiri atau faktor individu. Faktor individu itu terdiri dari kepribadian, emosi, intelijensi, nilai-nilai yang dianut, sikap dan pengalaman. Yang pertama, kalian harus memonitor pikiran. Yang kedua, sadar pada pola pikir yang negatif. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan coba berinisiatif atau menawarkan bantuan. Inti dari sikap proaktif itu ada dua hal, yaitu bertanggung jawab pada hidup kita sendiri dan bersikap aku bisa, seperti yang dinyatakan dalam buku Seven Habits. Manusia memiliki akal untuk memilih bersikap proaktif atau reaktif. Nah, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sikap reaktif itu apa? Sikap reaktif adalah sikap seseorang yang bereaksi negatif terhadap lingkungannya. Mereka berasumsi kalau mereka adalah korban dari lingkungan sekitar, tetapi mereka tidak berbuat apapun untuk melakukan perubahan dan hanya mengeluh saja. Adapun sikap reaktif itu cenderung terhadap tanggap atau segera beraksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Seperti misalnya, bila seseorang menjadi marah kalau dihina, maka orang tersebut dikatakan reaktif karena selalu memberikan respon yang sama terhadap suatu rangsangan. Nah, teman-teman, agar kalian lebih jelas mengenai materi proaktif dan reaktif, di sini juga ada teman saya untuk menjelaskan perbedaan proaktif dan reaktif. Wah, ternyata mantap juga ya penjelasan dari temanku yang sebelumnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang proaktif dan reaktif ini? Mungkin masih terasa asing ya di tengah kalian tentang istilah ini. Dan di tengah saya juga masih asing. Karena saya baru mengenalnya saat perkuliahan ini diberikan ya. Jadi bukunya baru saya baca. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan perbedaan antara orang reaktif dan orang proaktif. Orang proaktif saya ibaratkan sebagai botol yang berisi air, sedangkan orang yang reaktif saya ibaratkan sebagai botol yang berisi air soda. Nah, misalnya ya kita berikan kedua botol ini guncangan yang sama heboh dan sama kuatnya. Nah, kita bisa membayangkan ya bahwa orang proaktif yang kita ibaratkan sebagai botol yang berisi air biasa atau air mineral, dia tidak akan mengeluarkan suara desisan ataupun meledak. Sedangkan orang yang reaktif yang kita ibaratkan sebagai botol berisi air soda itu akan terdengar suara desisan atau bahkan bisa meledak. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa orang proaktif itu cenderung tenang dan bisa mengendalikan berbagai reaksinya, bisa memikirkan segala tindakannya sebelum dia memberikan tanggapan. Sedangkan orang reaktif cenderung
cenderung meluap-luapkan emosinya dan bahkan bisa marah-marah ya saat menanggapi sesuatu. Jadi dia itu merasa seperti korban, selalu merasa dia itu begini karena orang lain atau karena keadaan dan seperti itu. Sedangkan orang proaktif tidak, dia itu menanamkan mindset bahwa seharusnya aku bisa seperti ini gitu. Misalnya ya, kita beri contoh bagaimana sih orang reaktif berbicara, misalnya ya seperti ini, aku memang begini kok, wah terima kasih deh sudah merusak hariku. Nah, bagaimana kawan-kawan, apakah kawan pernah melakukannya? Nah, jadi di sini juga saya juga akan memberikan beberapa contoh reaksi orang proaktif. Nah, orang proaktif biasanya memberikan tanggapan seperti ini. Seharusnya aku bisa lebih baik dari ini. Seharusnya masalah ini tidak terjadi jika aku bisa melakukan ini. Nah, jadi orang proaktif ini lebih cenderung mengintrospeksi dirinya dan bisa memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk praktik lebih lanjutnya, teman saya yang selanjutnya akan mencoba menjelaskan. Yuk kita kepoin. Halo teman-teman semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Cynthia Ramadanti dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sikap proaktif dapat dicirikan dengan kalimat, akulah sumber pendorong diriku sendiri, akulah kapten hidupku, aku bisa memilih sikap, akulah yang duduk di kursi pengemudi menuju takdirku, bukannya penumpang. Nah, bersikap proaktif sendiri adalah langkah pertama bagi kita untuk menuju tercapainya kemenangan pribadi. Jadi kita tuh bisa memilih apakah kita mau bersikap proaktif, apa kita akan bersikap reaktif. Jadi bagaimana sih agar kita mengetahui apakah kita sudah bisa mempraktikkan sikap proaktif dalam kehidupan sehari-hari kita atau belum? Sikap proaktif sendiri dapat dicirikan dengan cara kita berpikir proaktif dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita merespon orang-orang dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam situasi sehari-hari kita. Adapun cara kita mempraktikkan sikap proaktif dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mulai dengan yang pertama, kita mudah memaafkan orang yang berbuat salah kepada diri kita. Lalu cara praktik yang kedua, kita dapat mengubah statement kita yang asalnya ketika kita mendapatkan tugas, kita akan berkata, aku coba deh, jangan seperti itu, tetapi kita akan menjawab, oke, akan aku kerjakan. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh mudah menyerah. Kita harus bisa memposisikan diri kita agar tetap berpikir positif dan kita tidak boleh mengeluh di awal, apalagi sebelum mencoba. Pasti setiap masalah yang datang dalam hidup kita dapat berjalan keluar dari masalah tersebut, karena setiap ada masalah kita pasti memiliki jalan keluarnya. Kita harus menanamkan statement itu dalam pikiran kita. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh merasa terpaksa ketika kita mengerjakan sesuatu. Untuk itu cara mempraktikannya yakni dengan mengubah cara omongan kita yang awalnya dari aku terpaksa menjadi aku memilihnya. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ini merupakan inti dari kita bisa bersikap proaktif. Proaktif sendiri sesungguhnya berarti dalam dua hal. Yang pertama itu, kamu itu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dan yang kedua, kamu harus bisa menanamkan sikap aku bisa. Sikap aku bisa ini sendiri diawali dengan kita bisa mengambil inisiatif untuk bisa menjadikan semuanya terlaksana. Lalu selanjutnya kita harus memiliki 4 peralatan untuk kita bisa melakukan sikap aku bisa. Yang pertama itu ada kesadaran diri, lalu kedua ada hati nurani, ketiga ada daya imajinasi, dan yang terakhir ada kemauan dari diri kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai manfaat proaktif loh yang akan dijelaskan oleh rekan saya Denny Ramdhani. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramdhani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Jadilah Proaktif dari buku Seven Habits. Nah, di sini saya akan melanjutkan teman-teman rekan kelompok 6 yang diawali oleh pengertiannya oleh Gusti, terus
perbedaannya oleh Padli dan cara prakteknya oleh Cynthia. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat atau benefit yang kita dapatkan ketika kita bersikap proaktif. Nah, benefit yang pertama yaitu kita tidak mudah tersinggung, di mana ketika kita bersikap proaktif, kita tidak akan mudah tersinggung, kita tidak akan mudah sakit hati, kita tidak akan mudah untuk merasakan sakit ketika ada yang kurang enak di dalam diri kita. Nah, yang kedua, kita dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita ambil, di mana ketika kita bersikap proaktif, kita harus bertanggung jawab atas risikonya, atas pilihan-pilihan yang ada di dalam pilihan yang akan kita pilih di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang ketiga, kita akan bersikap dan berpikir dahulu ketika kita akan bertindak. Kita akan memikirkan apapun, sebesar apapun ketika kita akan bertindak gitu. Kita akan berpikir secara matang ketika kita akan bertindak. Nah, selanjutnya kita akan selalu fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah, dimana yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita bersikap proaktif, kita dapat mengubah diri sendiri dengan lebih baik gitu. Selanjutnya kita dapat mencari jalan keluar ketika kita bingung harus kemana. Nah, cara jalan keluar ini ketika kita bersikap proaktif, kita dapat mencari jalan terbaik untuk tujuan-tujuan kita. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita dapat mencari cara dan bangun atau bangkit kembali dari keterpurukan kita gitu. Kita dapat langsung pulih atau langsung bangkit dari apa-apa yang datang kepada kita secara yang buruk gitu. Mungkin itu benefit sedikit dari banyaknya ketika kita bersikap proaktif. Sebagai penutup, semoga apa yang kelompok 6 paparkan mengenai materi Jadilah Proaktif dari buku 7 Habits ini, mulai dari Agusti, Padli, Cynthia, dan saya terakhir, dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa-apa yang kita materi berikan dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya tutup dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah menonton.